oblak dan goyang parah di bagian roda belakang pada sepeda motor. Nah ini goyangnya bukan karena garis ban nggak pas ya, ini goyangnya karena as rodanya oblak parah. Nah ini, dan juga ini bukan karena murnya yang kurang kunci, tapi memang asnya yang goyang. Nah perhatikan, ini asnya ikut goyang ketika kita goyang di bagian roda belakang pada sepeda motor ini. Nah itu kendala pada sepeda motor ini. Nah untuk lanjut eksekusinya, kita bongkar terlebih dahulu langkah-langkahnya buat abang-abangku. Barangkali ini bisa menjadi bimbingan buat abang-abangku juga di rumah untuk proses perbaikan roda belakang yang goyang oblak di bagian as rodanya ini. Nah seperti ini ya. Jadi ini yang punya sepeda motor yang ada di sebalik saya sana, yang berbaju putih sana ya. Jadi dia mau jalan jauh, takutnya di jalan ada kendala ataupun ada kendala di bagian roda belakang pada sepeda motor ini karena oblaknya parah. Nah jadi ini kita coba tes goyang aja di bagian as rodanya ini. Perhatikan goyangnya cukup parah ya babangku. Jadi ini biasanya terdapat di kendala di bagian bearing bagian luar dan juga di bagian dalam pada as roda. Intinya di bagian as roda pada sepeda motor ini. Tapi ini sepeda motor nggak dengung ya, nggak dengung pas jalannya. Jadi kemungkinan besar ini di bagian bearing di bagian dalam as roda itu punya dua bearing di bagian luar dan juga dalam. Jadi bisa aja di bagian dalam itu nggak berkendala ya, ataupun nggak bermasalah pada sepeda motor ini bearing di bagian dalamnya pada as roda tadi. Jadi ini kita bongkar terlebih dahulu. Langkah berikutnya di bagian bak posisi dan juga puli belakang pastinya wajib abang-abangku bongkar juga, serta baut-baut yang menuju gardan. Nah ini baut pengikat gardan ya, ataupun baut pada mesin arah ke gardan itu berada di bagian sebelah sini, makanya kita wajib lepas terlebih dahulu di bagian bak CVT dan juga puli belakang. Dan ini juga wajib abang-abangku bongkar di bagian tutup sensor kecepatan ini karena ada baut satu dan juga sensornya perlu dilepas seperti ini. Nah ini sensor kita lepas saja untuk sensornya, walaupun itu sensornya nggak berhubungan sama bak sebelah sana ya. Nanti takutnya karena tutupnya terbuka nanti kedorong ataupun putus atau sejenisnya. Jadi kita wajib bongkar terlebih dahulu sensornya agar nggak berpengaruh pas kita nanti ketarik di bagian tutupnya itu nanti. Nah ini kebetulan gigi-giginya pas kita bongkar, lakukan pembongkaran ngikut ya, mungkin ada sedikit karatan di bagian bearing bagian luar atau bagian roda. Nah ini perlu kita hentak terlebih dahulu untuk pelepasan dari as roda. Nah ini as rodanya babangku. Jadi ini as rodanya posisinya di sini. Nah ini juga ada dua gigi penghubung as roda menuju ke as poli. Nah ini gigi bagian luar ini itu bisa dibolak-balik ya. Kalau umpamanya ini sepeda motor agak dengung sedikit, nggak begitu parah, bisa dibalik gigi rasionya, gigi yang penghubung tadi, agar mengurangi dengung. Nah nanti kita tunjukkan posisinya, umpamanya ini udah selesai perakitan, nanti kita tunjukkan dan kita akan balikkan agar dia kembali rata normal seperti standar. Nah ini bearingnya kita cek ya, bearing di bagian luar terlebih dahulu kita cek, dan ini hasilnya. Bearing di bagian luar sangat parah oblaknya nih abang-abangku, kita perhatikan. Ini yang bikin rodanya parah goyangnya ataupun oblak parah di bagian roda belakang pada sepeda motor ini. Jadi ini lanjut kita bersihkan terlebih dahulu untuk memastikan juga di bagian bearing bagian dalamnya ini. Nah karena ini kita posisi masih kotor seperti ini, bisa aja keganjal. Jadi pas kita goyang-goyang nggak terasa oblaknya. Dan ini mau kita tes posisi udah bersih nanti. Nah ini kita coba goyang posisi ini. Jadi Bapak Bangkung buat ngetes bearing itu jangan posisi kotor seperti ini. Jangan posisi kotor seperti ini, nanti takutnya ada yang ganjal. Jadi pas kita goyang dia nggak terasa goyangnya ataupun oblaknya di bagian bearingnya. Nah usahakan bersih seperti ini terlebih dahulu. Ini udah kita lakukan pembersihan. Jadi kita goyang sambil ditekan sedikit, lalu digoyang kiri kanan. Kalau umpamanya memang bearingnya bermasalah, itu udah pasti terasa oblaknya. Nah ini gigi yang saya maksud tadi, gigi penghubung yang bisa dibolak-balik. Nah ini bisa kita bolak-balik di bagian luar dan dalam. Nah untuk bagian dalam yang lama itu ada bekasnya, bekas terhubung sama gigi yang bagian tengah tadi. Nah ini bekas yang lama, jadi ini bagian yang lama. Jadi ini kita balik, kita pindah arahkan karena di bagian rasio ini nggak ada, gigi rasio ini nggak ada topnya, nggak ada titik top ya di bagian gigi rasio. Jadi ini dibolak-balik nggak masalah, nggak ada kendala dan nggak ada risiko. Jadi lanjut, ini udah selesai kita rakit dan bersihkan, tinggal kita rakit di bagian bearing yang tadi mau kita ganti 60/22. Nah ini sealnya juga ya, sealnya, nomor sealnya, seal as rodanya ini sealnya kita perhatikan posisinya dan juga kedalamannya. Ini kedalaman standar rata sama pinggiran bagian dalam. Nah ini untuk bearingnya kita copot aja, tinggal diketok.
secara manual, kita ketok perlahan. Dan ingat untuk nomornya ini 60/22 untuk nomor as roda belakang pada sepeda motor ini. Nah, ini bearingnya kita cek parah ya, oblaknya parah, wajar aja karena di sini bearingnya udah hancur total, pecah aja yang belum. Masih syukur dan untung karena ini kita di Indonesia pasti banyak untungnya. Nah, ini masih untungnya, masih beruntung karena nggak dibawa jalan pulang arah ke kampungnya, menempuh waktu 2-4 jam perjalanan, nanti pasti udah pecah di bagian bearing bagian luar tadi. Nah, untuk bearing bagian dalam aman, jadi bearing bagian luar dan juga sealnya juga kita ganti karena di sini terdapat rembesan oli ke arah bagian kampas. Nah, jadi ini bagian bearing bagian dalam mentokkan ke dalam, dan sealnya itu bagian luar pastikan sama rata sama pinggiran di bagian dalam. Nah, ini saya contohkan, jangan kelewat lubang yang tadi kita tunjukkan. Itu lubang pembuangan oli ya. Kalau umpamanya itu lewat dari lubangnya, kalau umpamanya sealnya terlalu dalam, nanti resikonya walaupun itu sealnya ori dan baru asli sekalipun, mau ori bawaan manapun tetap akan bocor. Nah, karena itu lubangnya kelewat. Nah, itu lubang fungsinya kalau umpamanya kebocoran biar nggak masuk ke arah kampas, jadi dibikin lubang buangan, jangan sampai disumbat di bagian ataupun dilem di bagian lubang tadi karena itu lubang buangan. Nah, ini untuk bearingnya pastikan mentok seperti ini, dan ini sealnya setelah kita lakukan pemasangan ya. Mohon maaf potong tadi, lupa untuk mengaktifkan kamera. Nah, ini posisinya tinggal kita setel untuk meratakan. Nah, seperti ini. Seperti tadi juga pemasangannya ini rata sama bagian dalam, jadi nggak kelewat, nggak terlalu dalam ya, seperti ini nggak terlalu dalam, rata ya. Ini udah bersih juga, tinggal kita rakit. Nah, lanjut kita lakukan perakitan kembali di bagian gardan tadi, gigi rasio, dan ini tutup di bagian kampasnya. Nah, ini kita kembali rakit, jangan lupa diberi pengeleman kalau umpamanya packingnya rusak. Harap diganti ya buat abang-abangku, jangan sampai packingnya udah pecah nanti dipakai lagi, resikonya nanti bocor di bagian gardan pada sepeda motor abang-abangku semua. Nah, ini lanjut kita lakukan perakitan seperti biasa. Kita perakitan menyilang ya, penguncian baut itu kita lakukan menyilang, secara menyilang yang fungsinya agar terkunci rata, nggak ada yang miring masuk separuh ataupun nanti nggak rata proses nempelnya ke arah crankcase. Nah, crankcase-nya wajib nempel full, jadi kita kunci secara menyilang terlebih dahulu, baru kita lanjutkan penguncian keliling. Nah, ini kita rakit, jangan lupa soket yang tadi kita lepas kita pasang kembali, dan juga baut di bagian tutup sensor kecepatannya juga kita lakukan pemasangan lagi. Nah, ini untuk di bagian bak CVT kita nggak lakukan penyerpisan dan pembersihan yang begitu bersih karena di sini nggak diminta untuk bersih. Ini nggak diminta untuk diservis di bagian sini karena untuk menghemat budget, kata yang punya sepeda motor. Jadi ini video juga nggak bermaksud untuk menggurui abang-abangku semua, dan ini cuma untuk berbagi pengalaman dan juga ilmu yang saya ketahui agar abang-abangku kalau umpamanya memang butuh bimbingan, semoga video ini bisa jadi wawasan ataupun gambaran buat abang-abangku melakukan pembongkaran dan perakitan pada sepeda motornya itu sendiri di rumah, atau yang baru belajar seputar mekanik atau yang masih belajar ya. Jadi ini kita lanjut rakit di bagian bak CVT-nya karena di bagian puli belakang sudah kita lakukan penguncian juga pemasangan seperti tadi. Nah, ini kita kunci keliling untuk bak CVT-nya, jangan ada ketinggalan untuk pemasangan dari baut-bautnya ini, dan penguncian juga jangan sampai lupa. Nanti kalau lupa bisa kececer untuk baut-bautnya dan pelanggan bisa kecewa. Nah, ini di bagian kampas kita kemudian rakit lagi ya. Ini kembali rakit di bagian kampas, ini masih pakai kampas yang lama untuk menghemat budget juga. Dan ini kembali kita rakit di bagian ini tali rem, perlu kita pasang kembali karena di sini tali rem udah lepas dari kedudukannya, karena kedudukannya itu menggantung langsung ataupun bersangkutan langsung sama gardan. Nah, itu ada khusus lubang di bagian gardan di bawah, jadi pas kita lepas gigi rasio maka tali remnya juga akan lepas di bawah. Nah, ini lanjut kita pasang di bagian roda belakang, dan pastinya di bagian ini as rodanya udah nggak oblak lagi karena kita ganti bearing sama yang baru. Nah, ini pasang di bagian murnya kembali, dan jangan lupa dikunci juga ya abang-abangku. Ini penguncian kita gunakan impact secara manual, kita juga udah pernah bikinkan videonya cara penguncian dan pelepasan
secara manual untuk sepeda motor Matic. Nah, ini kita kembali pasang knalpot yang tadi kita lepas, dan jangan lupa juga buat abang-abangku, oli gardernya nanti jangan sampai kelalaian ataupun lupa buat pemasangannya. Resikonya nanti apalagi dibawa jalan jauh, nanti bisa dengung parah karena lupa pemasangan dari oli gardennya. Nah, kini kita pakai oli garden, oli bawaan AHM dari Astra Honda ya, pastinya standaran dari pabrikannya. Nah, ini kita isi aja oli garden. Nah, ini penting ya bangku, nanti jangan sampai pembongkaran proses pembelajaran semua udah terpasang rapi tapi oli garden lupa, apalagi posisi bautnya belum kebuka seperti yang saya lakukan ini, karena saya nggak lakukan pembuangan oli melalui baut pembuangannya, enggak, saya langsung buka olinya, dibiarkan jatuh ke bawah dan kita tinggal tampung di bagian bawahnya aja. Nah, ini lanjut kita kunci aja, cukup buka di bagian bawah atas karena di bagian gigi rasio dan di bagian gardan udah kita lakukan pembersihan total tadinya. Nah, ini udah selesai ya bangku, ini udah selesai untuk perakitan di bagian roda belakang dan juga di bagian gigi rasio pada sepeda motor Matic Beat SP ini. Nah, ini berlaku juga untuk sepeda motor Matic jenis lainnya, apalagi jenis Honda series ini juga berlaku, apalagi Suzuki series atau jenis mesin lainnya. Pastinya kalau Matic pakai garden belakang ataupun gigi rasio di bagian belakang. Nah, untuk penyerpisan dan juga pola perbaikannya hampir sama semuanya, namun untuk Mio GT ataupun jenis Yamaha series itu cukup kita lakukan pembongkaran di bagian bak CVT. Kalau as rodanya tetap kita lakukan pembongkaran di bagian roda juga kalau untuk Yamaha series. Nah, ini kita lakukan pengetesan ya, ini udah nggak ada oblak lagi dan alhamdulillah semoga nggak ada kendala